Secara tiba-tiba, di waktu duha, terdengar bentakan menggelegar yang memenuhi seluruh penjuru langit. Gempa dahsyat dan longsor melumat tubuh gembur mereka. Mereka musnah dan tidak ada yang selamat. Kisah Nabi Soleh. Setelah kaum Ad dimusnahkan, keturunan sepupunya yaitu Samud memilih tinggal di gunung-gunung yang lebih terlindung, yakni dengan mengukir batu gunung untuk tempat tinggal. Pemukiman mereka dikenal dengan Hijr, wilayah antara Hijaz dan Syam yang sekarang disebut Madangin Soleh, kurang lebih 22 km arah timur laut kota Al-Ula, Madinah. 2 abad setelah dihancurkannya kaum Ad atau akhir milenium ketiga sebelum Masehi, Allah mengutus Soleh pada mereka. Soleh mengajak bangsa Samud untuk kembali pada agama Tauhid, tapi hanya sedikit yang beriman, itu pun dari golongan orang-orang yang lemah. Pimpinan Samud menantang, "Perlihatkan mukjizat pada kami, wahai Soleh." "Apa mukjizat yang kalian kehendaki?" jawab Nabi Soleh. "Ikutlah bersama kami saat perayaan hari besar," pinta mereka. Bangsa Samud biasa memperingati hari raya tahunan di kuil dengan perayaan yang meriah. Mereka berbondong-bondong untuk melakukan pemujaan dan untuk menghaturkan doa-doa. "Berdoalah pada Tuhanmu, dan kami juga akan berdoa pada berhala kami. Jika doa kamu yang dikabulkan, maka akan kami patuh padamu. Tapi jika doa kami yang dikabulkan, maka kamu harus patuh pada kami." Nabi Soleh menyanggupi. Hari yang dinanti pun tiba. Bangsa Samud berparade ke kuil dengan mengarak berhala-berhalanya. Kemudian pemimpin mereka maju untuk memimpin doa. Ia berdoa agar doa Soleh tidak dikabulkan. Lalu, seorang pemimpin mereka, Junda bin Amr bin Jawas, menantang Soleh. "Hai Soleh, keluarkan seekor unta berperut besar dan berbulu lebat dari batu ini." Mereka menyebutnya batu Kasibah, batu gunung besar yang terpisah dan memencil dari yang lain. Nabi Soleh segera berdoa. Tiba-tiba batu Kasibah, layaknya induk binatang, melahirkan unta betina persis seperti yang diminta kaum Samud. Sebentar kemudian, unta betina itu melahirkan anak sebesar induknya. Junda dan sebagian kaumnya insaf dan beriman. Adapun sebagian yang lain tetap mendustakan. Mereka adalah pengikut Zu'ab bin Amr bin Labid dan Khobab, tokoh agama mereka. Soleh membiarkan kaum Samud memeras susu unta dengan syarat 1 hari diantaranya harus mereka biarkan unta menghabiskan air sumur, membiarkannya merumput dan tidak memeras susunya. Kaum Samud menurut dan mereka bisa hidup berkecukupan. Di hari memerah, mereka dapat dengan puas memerah susu unta dan menyimpan untuk kebutuhan esoknya, sekaligus mereka bisa mengambil air sumur sesukanya. Masalah muncul ketika para juragan ternak merasa dirugikan. Sebab unta, sapi, atau kambing ketika merumput di padang, mereka akan lari tatkala melihat unta Soleh yang selalu memilih kawasan subur. Tersebutlah 2 wanita kaya yang memiliki banyak binatang ternak, yaitu Sotuk binti Mahya bin Mahar, wanita muda jelita yang kaya, dan Unaizah binti Ghanam bin Mukhalid, seorang perempuan tua yang meski begitu ia memiliki putri-putri yang cantik. Keduanya sangat membenci Soleh. Untuk itu, Sotuk merayu Khobab, seorang laki-laki kaumnya, untuk menyembelih unta Soleh
dan berjanji akan menyerahkan dirinya. Khobab tidak bersedia. Kemudian ia merayu Misda bin Makhraj yang masih keponakannya dengan janji yang sama. Misda tergoda olehnya dan menyanggupinya. Di pihak Ghunayzah, ia meminta Qidar bin Salif untuk melakukannya. "Hai Qidar, aku akan memberikan putriku kepadamu. Terserah yang engkau suka. Tapi jika kamu mau menyembelih unta soleh," ucap Ghunayzah. Qidar pun menyanggupi. Lalu ia dan Misda dibantu 7 orang kawan mereka berangkat memburu unta soleh. Dari balik pohon, Qidar dan Misda melepas anak panahnya. Panah meluncur dan tepat mengenai sasaran yang dituju, yaitu mengenai kaki unta. Lalu kawan-kawannya berhambur keluar dari persembunyian untuk menangkap. Unta soleh ditangkap, lalu disembelih. Kemudian kaum Samud berhambur keluar dan bersama-sama menikmati daging unta. Si anak unta berhasil lepas dan melenguh. Mereka mengejarnya, dan anak unta berhasil lolos dan menerobos masuk ke batu Kasibah, tempat induknya dulu dilahirkan. Nabi Soleh mengingatkan, "Kalian telah merusak kehormatan Allah. Bergembiralah kalian atas siksa dan murkanya." "Kapan itu, hai Soleh?" Haha, mereka menertawakan. "Apa tandanya?" Olok mereka. Nabi Soleh menuturkan, "Saat pagi buta, di esok hari Kamis, wajah kalian akan berubah pucat. Lalu pada pagi Jumat, wajah kalian berubah merah. Lalu di pagi Sabtu, wajah kalian akan berubah hitam. Dan esoknya kalian akan tertimpa azab." Hari saat kaum Samud menyembelih unta adalah hari Rabu. Lalu keesokan harinya, wajah kaum Samud berubah pucat. Mereka sadar bahwa siksa pasti akan datang. Untuk itu, mereka sepakat untuk membunuh Nabi Soleh. Nabi Soleh dan orang yang beriman telah menyingkir lebih dahulu. Beruntun hari berikutnya, wajah mereka berubah menjadi merah. Kemudian berubah semakin gelap dan menghitam. Esok hari berikutnya, mereka bersiap-siap menerima siksa. Dengan mengenakan kafan, mereka masuk ke liang lahat beriring suara tangisan dan raungan tak berkesudahan. Secara tiba-tiba, di waktu duha, terdengar bentakan menggelegar yang memenuhi seluruh penjuru langit. Beruntun, gempa dahsyat, dan longsor melumat tubuh gembur mereka. Mereka musnah dan tidak ada yang selamat selain yang bersama Nabi Soleh. Nabi Soleh sendiri berpindah ke Romlah, Palestina, lalu terus menuju Hijaz dan menempati sana hingga wafat. Versi lain menyebut ia wafat di Palestina. Menurut versi lain, Soleh dimakamkan di Mughoroh, Komplek Jami' Al-Abyad, Romlah. Yang sudah subscribe, semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan masuk surga. Amin.